Perkenalkan, nama saya Handriani Almira Gojali dengan nomor NIM 0107118854. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan vlog mengenai analisa kasus dari film The Akuntan yang merupakan tugas dari mata kuliah DP1. Tokoh karakter yang saya ambil dalam film The Akuntan ini adalah tokoh utamanya yaitu Christian Wolff. Pertama-tama saya akan membahas mengenai analisa dari 5 teori pengenalan diri. Yang pertama adalah attachment Bowlby. Pada masa kecil, Christian Wolff sudah ditinggalkan oleh ibunya sehingga ia kehilangan ikatan antara ibu dan anak. Akan tetapi ayahnya sendiri juga sangat keras kepada Christian Wolff sehingga ayahnya tidak membangun relasi apapun dan tidak membangun attachment tersebut kepada Christian Wolff sehingga terjadinya kegagalan dalam berelasi dengan orang lain atau disebut dengan sikap defensif. Dalam teori attachment terdapat disorganized attachment, yaitu seseorang merasa tidak pantas dikasihi, tidak mampu mendapat kasih dari orang lain, tidak bisa menenangkan diri dan memisahkan diri. Itu sesuai dengan Christian Wolff. Teori yang kedua adalah anxiety oleh Corinne Horney. Ia menyebut bahwa jika seseorang mengatasi tekanan karena adanya konflik, maka seseorang itu akan mengisolasi diri mereka sendiri. Nah, lingkungan keluarga juga dapat mempengaruhi perkembangan dari setiap individu. Pada masa kecil contohnya, Christian Wolff seharusnya mendapatkan rasa dikasihi, diperhatikan, dilindungi, namun tidak semua dipenuhi oleh orang tuanya. Maka Christian Wolff memiliki rasa negatif dan kehausan yang tidak sehat untuk mencari pemenuhan kebutuhan tersebut dengan membunuh. Teori yang ketiga adalah defense mechanism. Defense mechanism yang dilakukan oleh Christian Wolff adalah menggantikan sensitivitas cahaya dan suara yang keras dengan menggiling kakinya, seperti dalam adegan ini. Bisa kita lihat bahwa ia mengalihkan emosinya itu dengan cara menggiling kakinya sendiri. Defense mechanism bisa menjadi penghambat pertumbuhan ketika pola itu selalu dilakukan dengan sama dan membentuk sistem yang solid dan sulit untuk di-break. Teori yang keempat adalah psikososial Erik Erikson. Teori dari psikososial Erik Erikson menjelaskan bahwa manusia mempunyai beberapa fase dalam hidupnya. Semua fasenya itu berharga sesuai dengan umur dan waktu. Namun, setiap bertambahnya umur itu menjadi stage untuk seseorang untuk membentuk diri. Namun, dalam tokoh Christian Wolff ini, pada fase industri VS inferior, anak seharusnya melihat adanya kaitan antara ketekunan dan rasa puas akan keberhasilan. Namun, ayah dari Wolff pada saat berbakti di adegan ini tidak disuruh untuk berhenti sampai bisa mengalahkan dari gurunya. Namun, ayahnya mengajarkan Christian Wolff untuk meningkatkan rasa kompetensi dan signifikansi diri, sehingga saat berhasil melawan gurunya, ia akan merasakan bahwa dirinya mempunyai self-esteem. Selanjutnya, pada masa intimacy dan VS isolation pada usia 21-39 tahun, Wolff sangat mengisolasi diri dan tidak mempunyai siapa-siapa, tidak membangun relasi diri dengan orang lain, sampai bertemu dengan si Dana dan membuka dirinya lagi. Teori yang kelima adalah makna dan tujuan hidup. Tujuan hidup dari Christian Wolff ini berpusat kepada ayahnya. Dia melihat harapan-harapannya kepada ayahnya. Ia mau memenuhi harapan ayahnya untuk tidak terlihat lemah di hadapan orang lain. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa Christian Wolff mempunyai masalah psikologi, yaitu high functioning autism. Bisa kita lihat dalam adegan ini saat ia sedang fokus mengerjakan puzzle, namun salah satu puzzle-nya hilang dan dia mulai distres dan panik. Masalah kedua yang dihadapi oleh Christian Wolff ini adalah obsessive compulsive disorder atau yang disebut OCD. OCD yang dialami oleh Christian Wolff ini pada saat ia mempunyai kebiasaan mengulang atau mengerjakan sesuatu secara teratur dan terus-menerus. Bisa dilihat, ia sangat teratur dalam melakukan segala sesuatu. Saat memarkirkan mobilnya saja, ia sudah pas untuk supaya gerbangnya tertutup. Saat memasak, dia harus mengulang angka 3 telur, 3 bacon, 3 pancake. Dan alat makannya pun juga hanya berupa piring dan sendok atau garpu yang 3. Dia mengulang repetisi angka 3. Tidak hanya itu, OCD dari Christian Wolff ini juga adalah kebersihan. Pada saat sebelum melakukan sesuatu, ia pasti akan harus meniup tangannya terlebih dahulu baru melakukan kegiatannya. Metode yang cocok untuk menyelesaikan OCD dari Christian Wolff adalah dengan melakukan cognitive behavior therapy menurut saya. CBT ini adalah metode dengan cara menghentikan kebiasaan itu supaya tidak terulang lagi, supaya tidak terjadi lagi, yaitu break the cycle. Jadi kita membiarkan Christian untuk melakukan rutinitasnya, tetapi saat itu dilarang untuk melakukan kompulsinya, sehingga kebiasaan itu akan terhenti dan break the cycle. Namun, untuk menangani kasus ini, saya sarankan untuk meminta bantuan profesional seperti psikolog.
Dengan begitu, masalahnya bukan hanya teratasi tetapi juga dapat memperbaiki relasi, hubungan dengan lingkungan sekitar. Problem-problemnya juga akan terselesaikan sedikit demi sedikit. Terima kasih sudah menonton.